A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Sebelum kita membahas kisah Nabi Hud alaihissalam, di video sebelumnya telah kita bahas ketika kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami jadikan hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa. Jadi para pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke atas kapalnya itu, mereka tidak punya keturunan hidup sampai sekarang, tidak punya. Yang hidup sampai sekarang itu hanya keturunan Nabi Nuh saja. Jadi kita semua yang di sini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada keturunannya kaumnya Nabi Nuh, tidak ada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam dikatakan punya 5 anak. Satu, anak tidak tahu siapa namanya, dia meninggal sebelum datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 4 orang, mereka ini mengalami dakwahnya Nuh alaihissalam. Mereka tahu dakwah bapaknya. Di antara 4, satu di antara mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi istrinya dan anaknya satu ini tidak beriman kepada suaminya, kepada bapaknya. Para ahli ilmu mengatakan nama-nama anak Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama adalah Ham, yang kedua adalah Sam, yang ketiga adalah Yafet. Adapun yang keempat yang tenggelam itu namanya Kan'an. Itu Kan'an bahasa Bani Israel. Adapun bahasa mereka namanya adalah Yam. Jadi Ham, Sam, Yafet sama Yam. 4 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yam ini dikatakan nama lainnya adalah Kan'an yang terkenal. Ini yang tidak beriman kepada bapaknya Nuh alaihissalam. Adapun yang tersisa 3 orang ini, 3 ini saja yang memiliki keturunan yang ada di bumi saat ini. Adapun Ham dikatakan dia adalah memiliki keturunan suku Kipti, sukunya Fir'aun. Di Mesir zaman dulu itu dikuasai sama suku yang namanya Kipti. Dan juga keturunan mereka suku Barbar yang ada di Maroko sekarang. Bukan orang Arab. Di Maroko itu ada 2 etnis. Ada Arab sama Barbar, itu keturunannya ini. Dan juga Sudan, orang hitam di Afrika sana, itu keturunannya Ham. Adapun Sam, dia punya keturunan 3. Orang Persia, orang Arab sama orang Romawi Rum. 3 keturunan. Adapun Yafet, dia punya keturunan Al-Atrak, orang-orang Turki itu keturunannya Yafet. Terus ada namanya Sakalibah. Sakalibah itu dulu ada suatu kaum. Mereka itu kebanyakan budak. Budaknya orang Rusia katanya dulu. Putih-putih kulitnya. Sama seperti mereka orang Rusia zaman sekarang. Itu keturunannya Yafet. Dan juga Yajuj wal Majuj. Itu keturunannya Yafet. Adapun Kan'an, karena dia mati digulung oleh ombak, jadi dia tidak punya keturunan. Meninggal duluan. Maka teman-teman, setelah saat air sudah surut, bahteranya Nabi Nuh kandas di satu gunung. Ada yang bilang gunungnya namanya Al-Judi. Ada juga yang bilang gunungnya ada di Irak. Kandas di sana kapalnya. Lalu hiduplah dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kita tahu Nabi Nuh setelah kejadian itu hidup selama 350 tahun. Lalu beliau meninggal dunia. Lalu beranak pinaklah mereka sampai datang satu kaum yang mana mereka adalah dari bangsa Arab. Mereka menyembah patung lagi. Dikatakan padahal mereka tahu bahwasanya dahulu nenek moyang mereka diazab sama Allah. Dunia ini tenggelam karena menyembah berhala. Namun mereka sekarang juga menyembah berhala di atas kesombongan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah kaum Ad. Dikatakan bahwa Sam bin Nuh, bapaknya orang Arab, bapaknya orang Persia, dan bapaknya orang Romawi.
Dia punya keturunan dari bangsa Arab namanya Iram, yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Fajr. Iramajatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iram yang memiliki khiyam, kemah-kemah yang ada tiangnya yang besar-besar, yang belum pernah diciptakan sebelumnya di muka bumi. Mereka teman-teman adalah keturunannya namanya kaum Ad, keturunan Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam itu keturunannya, nama kabilahnya Ad. Kaum Ad ini keturunannya Iram. Kaum Ad itu dibagi ada dua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Adanil ula, Ad yang pertama. Ad yang pertama ini adalah Ad dari Iram. Adapun Ad yang kedua, mereka adalah kaum Samud. Nanti akan kita kisahkan setelah kisah Nabi Hud. Ia adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Lalu teman-teman, apa yang mereka lakukan? Yang dijelaskan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang tinggal di Ar-Ribar, Al-Ahqaf. Sampai-sampai Allah sebutkan surah namanya surah Al-Ahqaf. Ini menceritakan mereka. Dan dikatakan tidak ada nabi atau rasul yang datang setelah Nuh kecuali Hud. Setelah Nuh selesai meninggal dunia, Hud langsung yang menjadi nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Hud alaihissalam sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Dan menyebutkan kaumnya Ad 27 kali di dalam Al-Quran. Mereka adalah suatu kaum yang tinggal di Ahqaf. Ahqaf itu adalah Al-Jibal, pegunungan Minar Romli, pegunungan dari bebatuan fil Yaman, yang terletak di Yaman. Sekarang terletak di antara negara Oman sama tanah Hadramaut. Mereka tinggal di sana. Kampungnya sekarang namanya As-Sihir. Banyak sekarang yang tinggal di sana. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang ada di sini itu bukan keturunannya ini, tapi hanya kampungnya saja yang sama. Adapun keturunannya kaum Ad habis. Jadi kalau ada orang bilang sama antum, saya ini keturunannya Ad, sudah pasti orangnya itu bohong. Nabi Hud alaihissalam adalah kaum dari Al-Arabul Ba'idah, dan juga Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang sudah tidak ada di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka sudah dihapuskan di muka bumi, habis, hancur semua, diajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan teman-teman, kaumnya Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala dari bangsa Arab, dan pertama kali menyembah berhala dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, Wazkur akha adin iz anjara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah itu saudaranya Ad, yaitu Nabi Hud, saudara mereka sendiri yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Adin is anjaro qaumahu bil ahqaf, yang mengingatkan kaumnya yang tinggal di Ahqaf. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka memiliki 3 patung. Yang pertama namanya Sada, yang kedua namanya Samud, yang ketiga namanya Harah atau Habbah. 3 patung mereka yang mereka sembah. Lalu teman-teman, bagaimana mereka? Bagaimana sifat kaumnya Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama yang kita tahu, kaum Hud alaihissalam, kaum Ad ini orangnya besar-besar. Kita ini besarnya sama kayak kepala mereka. Jadi kita kalau berdiri sama kayak kepala mereka besarnya. Sama Allah dikasih kekuatan yang sangat besar. Makanya Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita, Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingat kata Nabi Hud, engkau diberi kekuasaan di muka bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wajadakum fil khalqi bastah. Dan Allah tambahkan kalian kekuatan dalam penciptaan kalian. Allah kasih mereka kekuatan. Allah kasih mereka badan yang sangat besar. Allah kasih kalian kekuatan, jangan kalian jadikan kekuatan ini kalian gunakan untuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diingatkan Nabi Hud kepada mereka.
yang mana mereka menciptakan, membuat, mengukir gunung-gunung. Gunung itu sama mereka diukir, dibuat mainan, iseng-iseng. Dan saking kuatnya mereka, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah sampai kasih sifat, tidak pernah ada orang di muka bumi yang membuat hal seperti itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka yang sombong. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bi khairil haq. Adapun Ad, mereka berbuat sombong di atas muka bumi. Wa qalu man asaddu minna quwwah. Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Katanya mereka, saking sombongnya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong kepada kaumnya. Mereka merasa mereka paling kuat di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Cerita yang sama, skenario yang sama, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk mendakwahkan para musyrikin. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Hud membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya sama, mengajak kaumnya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Maka teman-teman, apa yang dikatakan oleh kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama, persis sama seperti apa yang dikatakan kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Dituduh sebagai orang bodoh. Inna lanaraka fi safahatin. Wahai Hud, kami melihat kamu di atas kebodohan. Kami melihat kamu itu hanyalah seseorang yang bodoh. Dijawab sama Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi, laisa bisafahatun. Wahai kaumku, saya ini bukan bodoh. Walakinni rasulun mirabbil alamin. Tetapi aku itu adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian surat, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bagi kalian atau aku bagi kalian adalah orang yang amanat. Saya sampaikan amanat ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu tuduhan yang pertama yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Hud kepada Hud alaihissalam. Tuduhan berikutnya, seperti biasa, dibilang pembohong. Wa inna lanazunnuka minal kazibin. Sungguh kami mengira kamu adalah orang-orang yang pembohong. Dan mereka mengatakan, tidaklah Hud adalah orang yang mengada-ngada, bawa-bawa nama Allah, sedangkan dia itu pembohong. Itu yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan yang selanjutnya, tidak cukup bodoh, tidak cukup pembohong, ditambah lagi sama mereka dituduh sebagai orang gila. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hud, sepertinya ini patung-patung kami itu membuat kamu gila. Ditakut-takuti Nabi Hud alaihissalam, seolah-olah patung-patung ini bisa bikin orang gila. Patung-patungnya balas dendam kepada Nabi Hud, karena Nabi Hud tidak meridhoi kaumnya untuk menyembah mereka. Patungnya marah dan bikin Nabi Hud menjadi gila. Tapi kita lihat jawaban seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an summa latunzirun. Silahkan kalian berkumpul semua, bikin makar untukku, saya ndak takut. Silahkan bikin, saya tidak takut sama ini patung-patung kalian. Dijawab lagi oleh Nabi Hud, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Saya sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya tidak takut. Silahkan kalian bikin makar, bikin tipu daya, mau goda saya, silahkan. Saya tidak pernah takut, kata Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, aya'idukum annakum izamittum wa kuntum turaban wa izoman anakum mukhrajun. Apakah kalian dijanjikan jika kalian mati dan kalian menjadi tanah dan kalian berubah menjadi tulang belulang, anakum mukhrajun, terus kalian dibangkitkan kembali? Katanya mereka, hayhata lima tu'adun. Hayhata itu istilahnya ndak masuk akal. Apa yang telah dijanjikan kepada kalian ini hari kebangkitan tidak masuk akal.
Tidak mungkin terjadi, kata mereka. In hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma mahnu bimab'usin. Tidaklah ini hanya kehidupan dunia. Kalau kita tidak hidup ya kita mati. Tidak ada nanti hari kebangkitan. Ini yang dikatakan mereka. Lalu yang selanjutnya, mereka itu mokong. Dikasih tahu tidak mau. Sudah salah tapi mokong. Mereka mengatakan, sama'un alaina awa'atah amlatakum min minal wa'izin. Hud, kamu mau kasih tahu kita, tidak mau kasih tahu kita, tidak ada gunanya. Kita tidak bakalan ikut. Lalu teman-teman, mereka berbohong. Mereka mengatakan, ya Hud, majitana bi bayinatin wa manahnu bitariki alihatina. Hud, kamu itu belum mendatangkan bukti bahwasanya engkau itu seorang nabi dan rasul. Karena dari itu kami tidak akan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung kami. Itu yang dilancarkan kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya qaumi, wahai kaumku, udah dihina tapi tetap wahai kaumku, saudaranya. Terus Nabi Hud mengajak mereka, bertakwalah kalian kepada siapa yang telah membukakan kepada kalian apa yang kalian ketahui sekarang. Kalian bisa mengukir, kalian bikin ini, bikin itu semua dari Allah. Itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih kalian kenikmatan. Dan anak-anak itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin wa uyun. Dan ini taman-taman dan mata air makmur hidupnya. Kaum Ad udah kuat, berkuasa, tidak ada yang berani sama mereka. Pinter ngukir gunung-gunung, dikasih anak-anak, dikasih taman-taman yang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata air dan lain sebagainya, tidak ada kesulitannya. Sama Nabi Hud diingatkan. Dan juga di ayat yang lain, Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah nikmat Allah yang berikan kepada kalian hanya kalian gunakan untuk bikin ini? Gunung-gunung kalian ukir jadi istana, terus kalian tinggalkan? Teman-teman bisa bayangkan, pahat gunung bisa jadi istana yang bagus, tapi mereka tinggal di perkemahan. Udah begitu aja, sekedar hobi. Ta'basun, tidak ada gunanya. Wa tattakhizuna masoni'a la'allakum takhludun. Dan kalian bikin benteng-benteng di muka bumi ini agar kalian hidup selamanya, kekal di dunia, kata Nabi Hud alaihissalam. Wa iza batostum jabarun. Dan kalau kalian marah sama orang, kalian menyiksanya dan kalian siksa secara kejam. Fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabi Hud, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kalau bukan karena Allah, kalian tidak tahu apa-apa. Bodoh. Kepintaran itu dari Allah, teman-teman. Inni akhafu alaikum azaba yaumim azim. Sungguh aku takut akan datang kepada kalian azab di suatu hari yang sangat pedih azabnya. Yang selanjutnya Nabi Hud mengatakan kepada mereka, ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yuzidkum quwatan illa quwatikum. Karena sungguh Allah yang mengirimkan hujan kepada kalian dan Allah yang memberikan kalian kekuatan. Syukuri nikmat ini, maksudnya Nabi Hud. Apakah ini semua Allah berikan semua kepada kalian, terus kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Yang ngasih itu bukan patung, tapi Allah. Lalu Nabi Hud yang terakhir memberi mereka rasa takut, mengancam mereka. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Sudah didakwahi tidak mau, sudah semakin hari semakin jadi, akhirnya buka omongan Nabi Hud alaihissalam. Allah telah marah kepada kalian, Allah murka. Atujadilunani fi asma'in sammatumuha antum wa aba'ukum ma najalallahu biha min sultan. Apakah kalian setiap hari berdebat melawanku tentang patung-patung ini yang kalian sendiri yang kasih nama, terus kalian sembah itu patung? Itu bukan Tuhan. Itu patung yang kalian bikin. Kalian yang kasih nama, terus kalian bilang itu Tuhan. Terus kalian bawa-bawa itu kepadaku. Sudah, tidak usah banyak omong. Allah sudah marah kepada kalian. Itu pun tidak berhasil. Diancam tidak takut. Karena apa? Mereka sombong. Mereka merasa mereka paling kuat. Maka teman-teman, apa yang diberikan Allah kepada mereka? Pelan-pelan. Seperti ceritanya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apakah langsung saat Nabi Nuh angkat habiskan mereka semua ya Allah, langsung datang banjir besar? Tidak.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka kekeringan. Tidak ada satu tetes pun air yang turun dari langit selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun tidak ada hujan turun dari atas langit. Dikatakan oleh mereka bahwa pertaniannya hancur semua, mati semua, tidak ada yang bisa tumbuh. Anak-anak kecil banyak yang mati, kekeringan, tidak punya air. Yang tua-tua pun banyak yang mati. Seperti biasa, dikatakan mereka ini kaum Ad ini, kalau mereka ada masalah, kalau mereka mau minta hujan, mereka itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Barusan nantang, baru ndak dikasih hujan 3 tahun, udah ngutus orang untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, yang mana ini ceritanya diambil dari Israiliyat, kisahnya Bani Israel, yang mana kita tahu tidak apa-apa untuk menceritakan kisah Bani Israel. Saat mereka semua semakin kufur, tidak mau beriman, Allah kirimkan kepada mereka kekeringan. Tidak ada hujan turun selama 3 tahun. Lalu mereka mengutus 70 orang dari Yaman. Dari tempatnya mereka mengutus 70 orang untuk ke Mekah. Subhanallah. Jadi memang dari dulu Mekah ini sudah jadi tempat suci, teman-teman. Mereka kirim 70 orang untuk berangkat ke Mekah untuk berdoa minta kepada Allah agar kaum Ad diturunkan hujan. Yang barusan nantang sekarang merengek-rengek minta hujan, tidak punya malu. Berangkatlah 70 orang ini. Sesampainya di Mekah, beberapa jarak sebelum masuk ke kota Mekah, yang mana dikatakan Mekah itu dulu dikuasai sama kaum namanya Amalik. Siapa Amalik ini? Amalik itu juga keturunannya Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka dikatakan anak pamannya kaum Ad. Mekah waktu itu dikuasai sama sepupunya kaum Ad. Berangkatlah 70 orang ini karena melewati kampungnya si Amalik ini, diundang. Ini sepupunya semua kaum Ad, mampir istirahat dulu di tempat sepupunya. Namanya tamu, paling sehari, 2 hari, 3 hari selesai, dijamu sama Muawiyah bin Bakr. Turun semua 70 orang sama Muawiyah dijamu, dikasih makan. Mereka kalau malam joget-joget, minum khamar dan lain sebagainya, menikmati sehari, 2 hari, 3 hari. Loh, kata Muawiyah, ini orang-orang datang mau ngapain? Muawiyah itu tahu mereka ini datang mau ke Mekah berdoa sama Allah minta hujan. Karena Muawiyah dengar kabarnya di sana sudah 3 tahun tidak turun hujan. Tapi kok tidak berangkat-berangkat? Sampai dikatakan mereka duduk di situ selama 1 bulan. Lupa mereka sama kaumnya, subhanallah. Kaumnya di sana kekeringan, dikirim suruh berdoa, bukannya berdoa, tiap malam makan-makan, duduk-duduk, ketawa-ketawa, joget-joget sama biduan-biduan dan lain sebagainya. Si Muawiyah bin Bakr ini mikir, gimana caranya anak ngingetin 70 orang ini supaya mereka ingat buat apa maksud mereka datang ke sini. Apa tujuannya datang, gimana caranya, mikir Muawiyah. Akhirnya datang pikiran, Muawiyah bikin puisi, bikin syair. Syair dikasih kedua perempuan cantik. Saat mereka kumpul 70 orang malam-malam, si perempuan cantik ini disuruh turun gendang-gendang, disuruh nyanyi syair yang tadi itu. Nyanyilah si 2 perempuan ini sambil joget-joget, yang mana bikin mereka sadar, ya Allah, kita lupa. Kita ini diutus berangkat ini untuk berdoa. Itu syairnya sangat panjang. Yang mana intinya syair ini bilang, kalian ini diutus ke sini buat doa sana di Mekah, bukan buat duduk-duduk ketawa-ketawa di sini tiap hari. Akhirnya mereka sadar dan berangkat mereka ke Mekah. Akhirnya pemimpin ekspansi 70 orang ini namanya Kil bin An-Nasin, pemimpin penyembah patung, dibilang orang soleh sama kaum Ad, soleh versi kaum Ad. Dia yang mimpin ekspansi 70 orang ini masuk ke Mekah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan, ya Allah, tolong turunkan hujan. Kami sedang kesulitan. Semua pertanian hancur. Buah-buahan tidak ada yang tumbuh. Makanan setengah mati. Banyak yang mati. Orang-orang tidak bisa minum. Doa dia. Akhirnya dikatakan, fanamudanin minas sama. Dia mendengar suara dari langit. Panggilan dari atas langit. Iftar li nafsika wali kaumika ayyuhat turidu lil kaumik. Pilih yang mana engkau mau, pilih untuk kaummu. Dikasih 3 pilihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama si yang doa ini tidak disebutin itu suara siapa, pokoknya ada suara dari langit. Pilih yang mana engkau mau, pilih untuk kaummu.
Dikasih 3 pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama si yang doa ini, tidak disebutin itu suara siapa. Pokoknya ada suara dari langit. Pilih mana yang engkau mau. Dia disuruh pilih. Ada awan berwarna hitam, ada awan berwarna putih, ada awan berwarna merah. Iftar li nafsika li qaumik. Pilih yang mana kamu mau pilih untuk kaummu. Pikir Sikil bin Anas, yang awan warna putih ini kosong, tidak ada isi air. Yang merah aneh-aneh, jangan. Kita pilih yang hitam saja. Yang hitam ini mendung, banyak airnya. Ibtaro sahabatin sauda fa innaha aksaru sahaban ma. Karena itu yang paling banyak airnya, katanya Kil bin Anas. Dijawab sama yang di atas langit, engkau memilih Ramadan abu. Yang mana engkau memilih abu-abu atau debu, yang mana tidak akan menyisakan satupun dari kaum Ad. La walidan tatruku wala walada. Ndak bapaknya, ndak juga tidak anaknya, tidak tersisa. Illa ja'alathu hamada. Kecuali akan dihabiskan semuanya. Kecuali Bani Luziyah al-hamadah. Kecuali Bani Luziyah. Dikatakan oleh para ahli tafsir, dikatakan oleh para ahli sejarah, Bani Luziyah adalah kaum yang beriman sama Nabi Hud. Mereka saja sedikit. Luziyah ini saja yang katanya tidak akan dihancurkan. Sudah. Akhirnya pulang mereka 70 orang ke kampungnya lagi, menanti-nanti setiap hari kapan turun hujan. Kita sudah berdoa dan kita sudah memilih awannya yang warna hitam. Hari yang ditunggu-tunggu datang, teman-teman. Setelah mereka pulang, tidak lama setelah itu datang awan tersebut dari jauh. Apa yang dikatakan oleh mereka? Hazza aridun mumtiruna. Hazza aridun. Qalu hazza aridun mumtiruna. Ini yang sebentar lagi akan menghujani kita sudah datang. Mereka tidak tahu itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah tahu wa ma yakhlamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah ada yang tahu tentara-tentaranya Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentaranya Allah itu, kalau Allah mau menghancurkan satu kaum, gampang, teman-teman. Dan kita tidak tahu apa yang Allah kirimkan kepada satu kaum tersebut. Sekarang Allah mengirimkan tentaranya, yang mana mereka tidak tahu siapa itu tentara yang akan menghancurkan mereka semua. Qalu hadza aridun mumtiruna. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bal huwa mastajaltum bih. Kata Allah, itu azab yang kalian ingin cepat-cepat segerakan, yang kalian tantang Hud ini sekarang sudah datang. Ini yang kalian tantang kepada Hud, angin yang sangat keras yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Tudamiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Menghancurkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rihun fiha azabun alim. Angin yang terdapat di dalamnya azab yang pedih. Lalu teman-teman, saat awan hitam itu datang, Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih lihat seorang wanita. Ada seorang wanita melihat awan itu, sama Allah dibukakan ke wanita tersebut. Wanita itu lihat ternyata di dalamnya awan hitam itu bukan air, tapi seperti api yang berkobar, yang mana itu didorong, ditarik oleh rijal. Ditarik, azab itu ditarik oleh lelaki-lelaki, katanya wanita ini. Saat wanita ini lihat itu, pingsan wanita ini, teman-teman. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disadarkan lagi, disuruh bangun. Wanita ini pergi ke kampungnya, bilang sama kaumnya bahwa itu bukan hujan, itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya percaya gak percaya, apa yang Allah kirimkan, apa yang ada di dalam itu rihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha azabun alim. Keluar angin, angin ribut. Ada yang bilang anginnya dingin yang masuk ke tulang-tulang. Sakharaha alaihim sab'alayalin wa samaniyata iyamin husum. Angin itu, teman-teman, menghancurkan mereka, mengangkat mereka tinggi, terus dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya dibantingkan ke muka bumi. Ka'annahum ajajun naklin khawiyah. Sampai mereka itu jadi seperti pohon kurma yang dipotong daunnya, cuman ada batangnya saja, kepalanya ndak ada. Diangkat sama angin itu, diputar-putar terus, dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya yang dibantingkan sama angin itu, lepas kepalanya semua. Seakan-akan mereka itu diciptakan tanpa kepala. Dan dikatakan mereka banyak yang lari masuk ke istana-istana, ukiran-ukiran mereka.
Istana-istana yang mereka pahat, itu gunung-gunung itu, mereka masuk ke sana yang mereka banggakan. Apa yang terjadi sama angin ini? Dikejar mereka, masuk angin itu ke lubang-lubang itu. Ditarik sama angin itu, diputar-putar, dibanting ke muka bumi. Tidak disisakan, habis. 7 malam 8 hari tidak berhenti angin itu sampai tidak ada sisanya. Porak-poranda hancur. Inna akhzahu alimun sadid. Sungguh keras dan sungguh pedih azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memang sama Allah mereka tidak langsung diazab, tapi dikasih waktu sama Allah. Dikasih sama Allah, ayo senang-senang dulu. Tidak pakai pamit, dihabiskan semuanya, tidak tersisa. Sudah datang waktunya dihabiskan sama Allah tanpa ada sisanya. Allah itu maha bisa, teman-teman. Ini nasibnya kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasibnya kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan semuanya, bahkan sampai akar-akarnya semuanya dicabut, habis semuanya. Fa'asbahu la yura ila masakinuhum. Dan tidaklah mereka terlihat kecuali yang tersisa cuman itu rumah-rumah mereka. Adapun Nabi Hud alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Hud alaihissalam. Walamma ja'a amruna najayna hudan walladzina amanu ma'ahu. Saat datang perkara kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa najainahum min azabin ghalid, dan kami selamatkan dari azab yang ghalid. Ghalid itu tebal, maksudnya besar azabnya. Nabi Hud alaihissalam dikatakan dia keluar dari kampungnya, ada satu taman, Nabi Hud diam di situ, di taman itu, bersembunyi, mengamankan dirinya bersama orang-orang beriman. Di taman tersebut ditinggal sama Nabi Hud alaihissalam kampungnya yang sudah hancur. Maka habislah teman-teman kaum Ad. Yang mana masih ada kaum Ad satu lagi, yaitu kaum Samud. Mereka keturunannya kaum Ad, satu garis sama Nabi Hud alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam yang akan kita bahas setelah ini. Dan sama kaum Samud juga Allah binasakan dengan azab yang pedih. Maka berakhirlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.